Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin bahkan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Graciela Febriandita. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sebuah masalah penting yang sering terjadi di sekitar kita, namun dianggap sepele, yaitu pengucilan akibat penggunaan bahasa daerah yang berlebihan. Padahal masalah ini dapat membuat seseorang merasa tidak diterima di lingkungan tempat ia belajar, bekerja, maupun bergaul. Dan ironinya, hal ini sering terjadi tanpa disadari oleh pelakunya sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa persatuan sejak lahirnya peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda. Melalui ikrar tersebut, para pemuda Indonesia sepakat untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Keputusan tersebut dibuat bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja, namun menjadi salah satu faktor penting untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki ratusan suku dan bahasa daerahnya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam menjaga persatuan dan kesetaraan antar masyarakat. Ketika fungsi ini mulai berkurang, potensi untuk munculnya kesenjangan sosial juga semakin besar. Salah satu tantangan yang terjadi saat ini adalah penggunaan bahasa daerah secara berlebihan dalam lingkungan yang terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang, baik itu dari suku yang berbeda ataupun bahasa yang berbeda. Pada dasarnya, penggunaan bahasa daerah merupakan hal yang wajar, mengingat sebagian besar dari kita dibesarkan menggunakan bahasa daerah oleh orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan fakta bahwa bahasa daerah itu sendiri perlu dilestarikan sebagai bagian dari budaya bangsa. Namun, ketika bahasa daerah digunakan dalam situasi yang melibatkan banyak orang yang mungkin tidak memahami bahasanya, komunikasi yang terjadi menjadi kurang efektif. Ketika mendengar kata bullying, kebanyakan orang langsung membayangkan ejekan, hinaan, atau mungkin bahkan kekerasan fisik. Namun sebenarnya, bullying itu juga bisa terjadi dalam bentuk yang lebih halus, yaitu membuat seseorang merasa tersisih dari kelompoknya. Salah satu bentuk bullying ini adalah ketika sekelompok orang terus-menerus menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain yang berbeda di sekitarnya. Meskipun tidak ada kata kasar yang dilontarkan atau diucapkan, orang yang tidak memahami atau mengerti bahasa tersebut tetap bisa merasa dikucilkan dan diskriminasi. Perasaan itulah yang seringkali meninggalkan luka yang tidak terlihat. Indonesia sendiri memiliki ratusan bahasa daerah yang menjadi kekayaan budaya dan bangsa. Kita tentu harus bangga dan ikut melestarikannya. Namun, masalah akan muncul ketika bahasa daerah digunakan dalam kondisi yang tidak tepat, dalam lingkungan yang anggotanya berasal dari daerah lain, dan berpotensi untuk tidak mengerti bahasa tersebut. Dalam situasi seperti itu, tidak semua orang dapat memahami apa yang dibicarakan. Akibatnya, sebagian orang hanya bisa duduk diam sambil mencoba menebak-nebak isi percakapan yang sedang berlangsung. Teman-teman mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri situasi seperti ini. Bayangkan seorang mahasiswa yang baru merantau, baik itu dari luar pulau seperti daerah jauh seperti Papua, Sumatera, atau Kalimantan, masuk ke lingkungan pertemanan yang mayoritasnya berasal dari satu daerah tertentu. Saat berkumpul, teman-temannya lebih sering berbicara menggunakan bahasa daerah mereka. Awalnya mungkin ia mencoba untuk mengikuti percakapan yang terjadi,
Tapi karena tidak memahami isi pembicaraan yang dibicarakan oleh teman-temannya ini, lama-kelamaan ia hanya bisa menjadi pendengar dan pada akhirnya ia merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Sedih bukan? Dan yang lebih menyedihkannya lagi, orang yang merasa dikucilkan seringkali tidak berani menyampaikan isi dari perasaannya tersebut. Mereka takut dianggap terlalu sensitif ataupun dianggap terlalu berlebihan dan menyebabkan mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik. Mereka memilih untuk diam dan memendam ketidaknyamanan tersebut sendirian. Padahal semakin lama kondisi tersebut dibiarkan, maka akan semakin besar pula rasa tidak percaya diri yang muncul dalam diri orang tersebut. Mereka mulai berpikir bahwa keberadaannya tidak dianggap penting oleh kelompoknya sendiri atau kelompok pertemanannya tersebut. Fenomena ini ditemukan dalam penelitian tentang mengenai kendala penggunaan bahasa di lingkungan kerja masyarakat Sunda. Dalam penelitian tersebut, pekerja yang bukan berasal dari daerah Sunda mengaku mengalami kesulitan untuk beradaptasi karena mayoritas rekan kerjanya menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari. Mereka sering tidak memahami isi percakapan yang sedang berlangsung. Akibatnya, mereka merasa kurang terlibat dalam interaksi sosial maupun pekerjaan. Meskipun tidak ada niat buruk dari rekan kerja mereka secara tidak langsung merasakan dampak yang cukup besar, yaitu perasaan terasingkan dan tidak menjadi bagian dari kelompok. Jika kita pikirkan lebih dalam lagi, masalah ini sebenarnya bukan soal seseorang tidak memahami bahasa daerah tertentu. Masalah utamanya adalah hilangnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Ketika semua orang berasal dari latar belakang yang berbeda, bahasa Indonesia seharusnya menjadi jembatan agar semua orang bisa ikut terlibat dalam percakapan. Namun, ketika jembatan itu tidak digunakan, sebagian orang akhirnya akan merasa tertinggal di seberang dan tidak bisa ikut menyeberang bersama teman-temannya. Seringkali pengucilan ini terjadi tidak karena adanya niat jahat. Banyak orang menggunakan bahasa daerah mereka karena mereka merasa lebih nyaman dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari juga. Namun, ketidaksengajaan tersebut tidak selalu menghilangkan dampak yang ditimbulkan. Seseorang yang terus-menerus tidak memahami percakapan akan tetap merasa tidak diterima. Oleh karena itu, kita perlu mulai melihat masalah ini dari sudut pandang orang yang berada di luar kelompok, bukan hanya dari sudut pandang kiri. Sebagai mahasiswa, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita dapat merasa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita sedang berada dalam kelompok yang anggotanya berasal dari luar daerah, biasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia agar semua orang dapat mengikuti percakapan. Jika tanpa sadar kita mulai menggunakan bahasa daerah, cobalah kita melihat apakah ada teman yang tidak memahaminya. Sikap sederhana seperti ini dapat membuat seseorang merasa dihargai dan diterima. Kita dapat bertanya kepada teman yang tidak mengerti apakah baik itu kita perlu menerjemahkan perkataan kita yang kita gunakan bahasa daerah tersebut, atau bagaimana kita perlu untuk menoleransi ketidakbisaan mereka dalam menggunakan bahasa daerah tersebut. Maka dari hal kecil yang kita lakukan ini, kita dapat membuat lingkungan yang lebih kondusif dan lebih baik bagi sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu membiasakan diri untuk mengajak teman kita yang terlihat diam ataupun kurang terlibat dalam percakapan untuk ikut
ikut berbicara. Jangan langsung menganggap bahwa mereka merupakan seorang introvert atau pemalu, atau mungkin orang yang tidak bisa bergaul. Bisa jadi mereka sebenarnya ingin ikut berbicara namun tidak memahami bahasa yang sedang digunakan. Dengan mengajak mereka berdiskusi dan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami bersama-sama, kita telah membantu menghilangkan batas yang selama ini memisahkan mereka dari kelompoknya. Kita juga harus berhenti menganggap pengucilan karena bahasa sebagai sesuatu yang wajar. Karena kalimat seperti kan dia yang harusnya menyesuaikan atau cuman bercanda kok sering digunakan untuk membenarkan keadaan tersebut. Padahal, kehidupan di kampus mempertemukan kita dengan orang-orang dari berbagai daerah lain, budaya lain, dan latar belakang lain yang membuat kita memiliki banyak peluang untuk belajar. Jika setiap orang hanya bertahan dalam kelompoknya masing-masing, maka tujuan kampus sebagai tempat belajar keberagaman tidak akan tercapai. Justru di sini di kampus inilah kita bisa belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan lebih baik lagi. Baiklah, sebagai penutup, kita dapat pahami bahwa penggunaan bahasa daerah yang berlebihan di dalam lingkungan yang beragam dapat menimbulkan masalah seperti pengucilan. Meskipun sering terjadi tanpa disadari, orang-orang yang tidak memahami bahasa daerah tersebut akan tetap dapat merasa tersisihkan, tidak dilibatkan, bahkan kehilangan rasa percaya diri mereka. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan nyaman bagi semua orang dengan mengutamakan bahasa Indonesia dalam situasi yang melibatkan banyak latar belakang. Mari kita jadikan bahasa sebagai alat pemersatu, bukan sebagai pembatas yang membuat orang lain merasa sendirian di tengah kebersamaan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semua. Sampai jumpa.